Di awal scene, diperlihatkan tepatnya di kediaman Adipati Ming Yue. Ada MC kita di sini, Zuan. Terlihat baru saja terbangun rupanya ya. Di sebelahnya ada seorang wanita. Ya, sudah terbuka di sana. Punggungnya begitu mulus. Nona, pipinya memerah si Zuan kita anjing ini dan biar petir menyambar. Zuan, apa yang ingin kau lakukan? Nona kecil, bagaimana bisa itu kamu? Di mana Cuyan? Nampak terkejut dia ya, karena orang berbeda yang dimaksud. Seseorang, sang menantu pergi ke kamar Nona kedua. Ini kamar Nona kedua? Mengapa aku di sini? Melarikan diri saja. Zuan pun langsung kabur, mencoba membuka pintu. Aku berakhir. Mengapa aku di sini? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku tidak melihatnya di sini. Dia seperti tidak ada di sekitar sana. Ya, di mana dia ya? Aku akan celaka jika aku tertangkap. Apakah aku harus meninggalkan kota? Dan plak! Tiba-tiba dipukul. Yue! Seketika lemas ya si Zuan ini. Muncullah seorang pria memakai capil di sana. Sia-sia kau benar-benar tahu bagaimana caranya berlari cepat. Perak, tergeletak dan diar, petir menyambar lagi. Petir menyambar sebuah pohon di sini hingga terbakar hangus. Sudah selesai? Lalu yang tersisa hanyalah memusnahkan barang bukti. Serangan mendadak terhadap adik ipar pada malam pernikahan yang menimbulkan kemarahan dewa, dan dia mati terbunuh. Konspirasi ini direncanakan dengan baik. Aku sungguh tidak bisa mengatakan apakah kau diberkati atau dikutuk. Untuk orang sepertimu, menerima dan tidak memberi, tidak berguna dalam dunia bela diri. Menjadi menantu di kediaman bangsawan benar-benar keberuntungan yang membuat iri. Namun, bergabung dengan keluarga yang berkuasa seperti ini akan menyeretmu ke dalam perselisihan dinasti Zhao untuk memperebutkan tahta. Jadi salahkan saja nasib burukmu itu. Akan tetapi, mati di bawah bunga Feoni sehingga menjadi hantu memiliki kesan puitis. Walaupun kau tidak pernah punya waktu untuk melakukannya. Tiba-tiba, scene memperlihatkan seorang yang gemetaran penuh dengan energi listrik di sini, cowok. Benar-benar sangat mengerikan energinya ini. Benar-benar sangat kuat. Gemetaran dia ya. Petir menyambar lagi. Tiba-tiba kali ini scene memperlihatkan di sebuah tempat modern. Di layar komputer terdapat beberapa pesan. Berjalanlah, pergilah, tidak baik berbicara kasar. Bisakah kau meminta seseorang di area ini untuk membantuku bertarung? Kau harus bersyukur bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuatmu tetap aman dan terlindung di balik keyboard itu melalui kabel jaringan. Sama seperti berjalan, silahkan jangan menjelek-jelekan diri kalian semua, sungguh. Terlihat seseorang mengetik-ngetik di keyboardnya. Ayo serang aku. Kalian sekumpulan ayam lemah. Aku baru saja melakukan pemanasan. Akan kutunjukkan kepada kalian apa artinya membujuk dengan kekuatan. Tiba-tiba terlihat sebuah pancaran cahaya di sini. Apa ini silau sekali? Apa? Bola petir? Diar, petir itu menyambar-nyambar. Tubuhku mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba menghilang lenyap dari depan layar monitor itu. Lihat siapa yang offline, lihat siapa yang tidak datang. Bajingan, di mana kau? Kenapa kau lari? Dipukul mati karena membuka mulut murahmu? Pesan di sana begitu sangat meremehkan ya. Di mana ini? Apa-apaan? Selamat. Siapa yang berbicara? Ini MC kita si Zuan nampak terkejut ya. Title Keyboard Warrior berhasil dibuat dan fungsi yang sesuai akan dibuka ketika kondisi terpenuhi. Keyboard Warrior terbuka. Halo, ni hao, bisakah kau berbicara dengan bahasa manusia? Title Keyboard Warrior ini sangat cocok untukku. Kumpulkan 12 rahasia bumi yang tak terselami dan masukkan ke dalam slot tombol F1 sampai 12. Setiap kali Anda mengumpulkan kitab suci, fungsi yang sesuai akan terbuka. Bukankah ini keyboardku? Apa yang membuatnya menjadi seperti ini? Zuan nampak terkejut. Semoga beruntung, Keyboard Warrior. Wah, tunggu. Apa itu bumi yang tak terselami? Bagaimana cara menemukan kitab suci rahasia? Tapi pertama-tama, di mana ini? Bagaimana caraku keluar? Tiba-tiba ia seperti tertarik. Wah, itu datang lagi. Lihat, itu Forensik Yamen. Mayat ini dipukul dengan keras, tapi aku tidak tahu siapa itu. Bukankah ini pria yang dipilih oleh putri sulung dari kediaman sang adipati? Ku dengar kemarin, pria ini benar-benar naik ke tempat tidur nona kedua di kediamannya. Aku akan pergi. Apakah perlu untuk membereskan tubuh ini? Nasibnya memang pantas sih. Mayat dalam keadaan berdaging dan layu, badannya lemah dan hitam, kepalan tangan longgar, mulut terbuka dan mata rusak, area merah dan ungu yang luas tanpa kerusakan pada daging. Memang terlihat seperti gejala tersambar petir. Seperti yang diharapkan dari kemampuan forensik Lee yang disebut-sebut sebagai yang terhebat. Oh, kau terlalu menyanjungku. Tapi sekarang, pembunuhan bisa dikesampingkan. Tiba-tiba, Zuan terbangun. Semua pun tersentak kaget. Iya, dia bangun. Dia hidup lagi. Sial, menyebalkan sekali.
Kau, setan macam apa kau ini? Ada apa dengan wakilan orang-orang ini? Apa yang mereka bicarakan bukan bahasa Cina, namun aku memahaminya. Hello, penembusan jiwa, zaman kuno, dunia lain, secara fiksi. Tunggu, barusan katanya mayat orang ini ada di rancangan kiparnya di malam pernikahan. Akankah permulaanku akan menjadi neraka? Gumam Zuan kita ini yang tiba-tiba terbangun di tubuh seorang yang apes ya guys ya. Lihat, putri tertua keluarga Chu telah tiba. Muncullah seorang wanita di sini. Ya, bersama dengan seorang wanita di belakangnya. Wah, cantik betul. Nampak MC kita langsung pun terbelalak, Cok. Kemudian seorang wanita di sini pun berkata, petir tidak mampu membunuhmu, Zuan. Bahkan para dewa pun tidak mau menerima hal yang tidak berguna. Kebetulan sekali bahwa iblis malang ini juga disebut Zuan. Apa kau juga menjadi bodoh? Jangan bertingkah seolah-olah kau lupa segalanya. Cukup, Sawyer. Bagaimanapun juga dia juga pamanmu. Maafkan aku, putri tertua, ucap Sawyer di sini. Wanita yang sangat cantik ini tak disangka-sangka adalah istri iblis yang malang ini. Bukan, maksudku istriku. Hayah, kacau ini. Beberapa orang telah memperhatikan hal itu. Jadi itu adalah putri tertua dari klan Chu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kecantikannya. Wah, bahkan pembantunya pun sangat cantik. Pria yang tersambar petir itu ingin pergi ke tempat tidur adik iparnya. Dia benar-benar panutan di generasiku. Hehe, si anjing Zuan kita, Cuk, malah berada di bawah kaki dari putri tertua ini. Zuan berkata, cantik, siapa namamu? Ku dengar kamu memilihku untuk menjadi suamimu. Kamu memiliki mata yang bagus loh. Kemudian, lalu saja, Sawyer pun langsung berkata, hei, kau baru saja menikah beberapa jam yang lalu dan sekarang kau bahkan tidak mengenal istrimu sendiri, ya? Di mana? Langsung dipeluk kaki dari istrinya itu. Aku hanya khawatir kalau istriku akan sedih, jadi aku membuat lelucon untuk mencairkan suasana. Di mana kau menyentuhnya? Apa kau lupa tempatmu? Kau tahu aturannya kan? Ya. Ini sudah keterlaluan, aku juga tuanmu loh. Sedih untuk siapa? Kamu? Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu bisa bergerak, maka ikutlah denganku pulang ke rumah. Iya, baiklah. Zuan pun langsung mengikuti di sana dari belakang. Aku lelah. Gadis ini bahkan tidak menolongku sedikit pun. Lihat saja nanti bagaimana aku membalasmu. Berangkat. Woi, aku belum menaik ini. Sial, saya akan jalan. Wah, paha ini sayang sekali jika tidak diduduki. Hei, nampak terkejut Sawyer ya? Ku bilang kau ya. Hehe, langsung nyengir Zuan kepada istrinya di sana. Istri yang dimanjakan dengan manis mendominasi 99 hari pencarian cinta pedang abadi. Lupakan saja, Snow, biarkan dia tetap di dalam. Putri tertua atau istri dari Zuan itu pun nampak malu-malu langsung menyembunyikan dengan cepat buku yang dibaca tadi. Apa yang baru saja kamu lihat? Tidak, aku tidak melihat apapun, ucap si Zuan ini. Hehe, dia sangat malu. Zuan berkata, itu, Nona, pernahkah kamu mendengar tentang daerah yang tidak dikenal? Di mana yang terdekat dengan kita? Tanya Zuan. Sawyer berkata, dari mana kau mendengar tentang daerah yang tidak dikenal? Zuan berkata, aku mendengar seseorang membicarakannya. Mustahil, ucap Sawyer. Kemudian istri Zuan pun berkata, ingat, dari manapun kamu mendengarnya, jangan pernah tanyakan itu lagi. Kereta pun berjalan. Sin memperlihatkan tibalah mereka di suatu tempat. Turunlah mereka. Zuan berkata, mengapa aku tidak boleh masuk melalui gerbang utama? Sawyer berkata, gerbang utama untuk dilewati oleh anggota keluarga Chu. Sebagai menantu yang berasal dari keluarga yang sama, kau tidak memenuhi syarat. Aku khawatir kau akan membawa kesialan pada keluarga dengan melewati pintu utama. Mulutmu sangat jahat, aku yakin pacarmu pasti terkena herpes, ucap si Zuan ini, Cok. Kau begitu marah, Sawyer di sini terus-terusan digoda dan dijahili oleh si Zuan. Terkapar dipukuli oleh si Sawyer ya. Apa ini? Aku bahkan belum memukulnya. Aktingnya benar-benar bagus, Zuan ya. Kemudian terlihat istri dari Zuan berkata, kamu terlalu kurang ajar. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetaplah menantu dari klan Chu. Jangan seperti ini lagi ke depannya. Dimengerti, ucap Sawyer. Nyengir si Zuan anjing ini, Cok. Istrinya berkata, apa kamu baik-baik saja? Jangan buang-buang waktu, ayah dan ibu sudah menunggu di dalam. Tidak apa-apa, tak apa-apa. Istriku masih peduli pada aku. Namun ketika akan dipeluk, istrinya langsung mengalih pergi. Setelah apa yang kau lakukan semalam, sekarang kau bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mari kita lihat bagaimana Tuan dan Nyonya akan menanganimu. Nona, ada apa lagi dengan dia? Sawyer nampak terkejut dengan tingkah laku dari Zuan yang begitu aneh. Zuan berkata, ku dengar dia tersambar petir hari ini, jadi mungkin dia sedang tidak enak badan. Aku hampir lupa tentang start tingkat nerakaku. Aku hanya bisa mengulurnya terlebih dahulu. Manfaatkan waktunya untuk memikirkan strategi. Kamu bawa dia istirahat dulu. Aku akan pergi dan berbicara dengan orang tuaku, ucap putri tertua itu.
Ayo kita taruh dia di sini dulu. Kamu ikut denganku untuk mengambil air untuk menyegarkannya. Oke, baiklah. Zuan terbangun di tepi sungai kali ini. Ia mengaca di air itu. Pantas saja mereka tidak peduli padaku. Wajahku hancur karena petir itu. Aku bahkan tidak bisa melihat diriku sendiri. Tiba-tiba ditendang dia ya, nyebur ke air, cowok. Apa yang terjadi? Seseorang mencoba membunuhku? Apakah karena keluarga Chu merasa ada skandal besar dan ingin menggunakan kecelakaan sebagai alasan untuk membunuhku? Menantu mereka. Wah, Zuan nampak berusaha untuk agar tidak tenggelam. Tolong, tolong. Mengapa Snow ingin membunuhku? Apakah ini semacam rencana yang dibuat oleh istriku dengan kekasih gelapnya? Pura-pura mati dulu. Zuan mengambang di sini. Kau mati secepat ini? Itu sungguh menguntungkan bagimu, ucap Sawyer anjing ini, cowok. Mari kita lihat apakah kau sudah mati atau hanya pingsan. Langsung saja dites di sini ya. Langsung digenggam kaki dari Sawyer. Kau belum mati. Ditarik Sawyer di sana. Wah, tolong iya. Iya, dibekap oleh si Zuan anjing, cowok. Pas tepat di pegunungan itu. Rupanya air itu cukup dalam. Waktu terus berlalu, hingga tiba-tiba Sawyer sudah berada di tepi sungai itu. Bulu mata ini, mulut kecil ini, sayang sekali sedikit beracun. Akan lebih baik jika dia bisu. Apa yang harus kulakukan selanjutnya ya? Zuan memandangi si Sawyer di sana. Seseorang di rumah ini ingin membunuhku. Terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Tapi kemana aku harus pergi? Aku juga tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Ditambah lagi, mantan pemilik tubuh ini melakukan tindakan yang memalukan kemarin. Jika dia melarikan diri, dia akan mati lebih cepat. Tunggu, karena mereka menggunakan metode ini untuk membunuhku, jelas bahwa dalang di balik kejahatan ini tidak berani membunuhku secara terang-terangan. Zuan berkata, kenapa sampai sekarang tidak ada pergerakan? Dia tidak akan mati kan? Aku tidak ingin diperlakukan sebagai pembunuh. Kemudian dites, kenapa kau memandangi pegunungan itu, Zuan? Oh tidak, detak jantungnya. Aduh, hei, jangan mati. Apa yang akan kulakukan jika kau mati? Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba seseorang datang. Muncullah istrinya. Apakah kamu akan percaya padaku jika aku bilang aku ingin menyelamatkannya? Minggir. Tepat menyentuh di tengah-tengah belan pegunungan itu, cowok. Istrinya pun langsung kali ini mengeluarkan teknik penyembuhannya. Wah, aku tidak menyangka kalau istriku juga seorang ahli bela diri. Gumam Zuan nampak terkejut. Zuan berkata, sayang, kamu sangat ahli dalam seni bela diri. Mengapa kamu tidak mengajarkanku seni bela diri? Apakah menurutmu aku memiliki kualifikasi yang bagus? Istrinya berkata, itu sudah terlambat. Struktur tulangmu sudah terbentuk saat dewasa dan kualifikasimu hanya tingkat D. Selain itu aku sudah bilang sebelumnya, panggil aku Nona Chu atau Chuyan. Ingat kan? Baik Nona, ucap si Zuan di sini. Tiba-tiba Sawyer terbangun. Snow, apa yang baru saja terjadi? Tanya. Nona Chu di sini yang nampak terkejut. Seorang pelayan tidak mungkin berani membunuhku. Siapa di belakangnya? Apa itu Chuyan atau orang lain? Sebaiknya kita tidak membongkar identitasnya dulu. Kemudian Zuan berkata, itu, aku tidak sengaja jatuh ke dalam kolam. Dia jatuh secara tidak sengaja saat ingin menyelamatkanku. Untungnya aku bisa berenang sedikit sih. Chuyan berkata, benarkah demikian? Kalian semua basah, jadi mandi dan berpakaianlah terlebih dahulu. Lalu setelah itu makanlah, ucap Chuyan. Snow, di mana kamu akan mandi dan berganti pakaian? Mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Si anjing Zuan ini ya, mati saja, ucap si Snow ini. Nona, apakah kamu mau makan kuaci? Tidak, kamu juga tidak boleh makan terlalu banyak. Kamu mungkin akan membuat gigimu retak. Nona, kamu membuatku takut lagi. Ada Zuan di sini. Hihi, aku datang istriku. Ngomong-ngomong, Nona, orang itu menjadi semakin sulit untuk ditangani. Sebelumnya dia biasa saja, tapi hari ini dia terlihat aneh. Terlihat Zuan tidak jadi mengetuk pintu, ia menguping di sini. Mereka membicarakanku? Apa benar Chuyan ingin membunuhku ya? Dia memang tampak berbeda hari ini. Mungkin karena petir membuat pikirannya sedikit terganggu sih. Tertawa ya di orang-orang di belakang di dalam itu. Saya memperlihatkan di dalam ada si Snow dan juga si Chuyan. Snow berkata, Nona, kenapa kamu tidak menyalahkan orang ini atas apa yang dia lakukan tadi malam? Chuyan berkata, kejadian semalam itu cukup aneh. Aku akan membicarakannya dengan orang tuaku besok. Snow berkata, sayang sekali dia tidak terbunuh oleh petir. Jika tidak, Nona tidak perlu menjaga limbah itu. Jangan katakan hal seperti itu lagi, ucap Chuyan. Tiba-tiba pintu dibuka. Datanglah si Zuan. Wah, dengan melakukan peregangan di sana ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ucap Chuyan nampak terkejut. Zuan berkata, hari mulai gelap dan angin bertiup kencang. Musim gugur semakin dekat. Tentu saja aku ingin tidur. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Chuyan. Zuan berkata, bukankah wajar jika suami tidur dengan istrinya? Ya, plak, ditendang seketika.
Iya, tergeletak jatuh tersungkur di sini si Zuan, cok. Hahaha, Zuan, kencinglah di tanah lalu tataplah bayanganmu sendiri. Kau sepertinya sudah lupa siapa dirimu. Kau pikir kau bisa mendekati nona kami, ha? Ucap si Snow menertawakan si Zuan. Hehe, seperti yang diharapkan, ucap si Zuan di sini. Hei, apakah petir benar-benar membakar otakmu? Sekarang aku yakin bahwa mantan pemilik tubuh ini dan istriku tidak pernah melakukan kontak fisik. Jadi aku harus memulai dari awal. Gumam si Zuan semakin bersema di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya si Cuyan. Kemudian Zuan bergumam lagi. Dan untuk alasan tertentu, istriku yang gampangan ini tidak ingin informasi ini tersebar. Cuyan nampak terkejut melihat ekspresi dari Zuan itu. Semuanya, ini sungguh tidak adil. Aku belum pernah mendengar ada istri yang menolak untuk tidur dengan suaminya. Diamlah, langsung dibungkam seketika mulut dari Zuan itu oleh si Cuyan. Pintu ditutup. Ya, dijilat anjing ya si Zuan ini. Kamu? Jika kamu tidak ingin tidur denganku, lalu mengapa kamu menikah denganku? Besok aku akan mengerahkan pasukan pemukul drum dan mengumumkan kebenarannya kepada semua orang, ucap Zuan. Kita lihat saja apakah keluarga Chu kehilangan mukanya atau sebaliknya. Kamu tidak akan berani, ucap si Cuyan di sana. Zuan kemudian duduk, ia berkata, mengapa tidak? Lagi pula reputasiku sudah sangat buruk dan aku tidak takut menjadi lebih buruk lagi. Selain itu, bukankah ini juga yang kamu inginkan untuk memberitahu tuan muda kaya lainnya bahwa kamu masih suci dan belum ternoda? Cuyan terdiam, kemudian ia berbalik berkata, kamu benar-benar ingin tidur denganku? Hehe, Zuan tersenyum, dalam hatinya ia bergumam, sial, apakah dia setuju begitu saja? Kalau begitu aku akan membiarkan Snow menemanimu malam ini. Ditunjuk seketika si Snow ya. Iya, terkejut mereka berdua seketika. Malah dikasih jatah sama si Snow, anjing emang Cuyan juga ini, cok. Snow berkata, Nona, kamu bercanda kan? Apa? Apakah kamu tidak mau, ha? Ketika dia menyelamatkan nyawamu tadi, tangannya sudah berada di sekujur tubuhmu. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pelayan. Tapi Snow pun terlihat kebingungan juga. Dalam hati Zuan ia bergumam, omong kosong apa ini? Menyuruh wanita lain naik ranjang suamimu sendiri. Apa yang mereka lakukan? Dalam situasi ini haruskah aku menjadi binatang buas atau yang lebih buruk lagi? Snow, sepertinya aku sudah terlalu berbaik hati padamu ya. Nona, ini salahku, langsung saja. Aku hanya akan berpura-pura seperti digigit anjing, ucap si Snow menangis. Kemudian Zuan berkata, Snow sayang, tunggulah sampai tuanmu melepaskan pakaianmu. Persetan, jika kalian para wanita tidak malu, lalu kenapa aku harus malu? Kalian ingin bermain, baiklah, aku akan bermain sampai akhir. Mari kita lihat siapa yang lebih dulu menyerah. Si anjing Zuan malah dilanggati ini, cowok. Siapa mata-mata yang berada di keluarga Chu? Kuharap itu bukan kamu, Snow. Yeay, kenapa itu? Mereka di dalam ngapain ini, cowok? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dulu kupikir kau hanya orang yang tidak berguna, tapi sekarang aku sadar bahwa aku masih terlalu melebih-lebihkanmu. Ucap si Snow di sini. Ternyata kau bahkan bukan seorang pria sama sekali. Astaga, aku akan mati karena tertawa. Mengapa ini terjadi padaku? Di sini ya, Zuan benar-benar terpukul, cowok. Apa maksudnya semua ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu belum mengenakan pakaianmu? Terlihat ya, pipinya memerah seketika si Cuyan. Entah itu level yang sulit atau level neraka, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Tapi apa gunanya hal ini sekarang? Tidak, aku lebih baik mati. Teriak dari Zuan di sini, cok. Enggak tahu apa yang dinangisin. Kejantananmu hanya terkena mantra penyegelan yang unik. Itu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Tiba-tiba muncullah seorang kakek tua di sini. Apa? Zuan nampak terkejut. Disegel, siapa yang menaruh mantra penyegelan padaku? Apakah senior punya solusinya? Mungkinkah itu Cuyan? Bukan. Apakah itu Snow atau orang yang ada di belakangnya? Gumam si Cuyan di sini. Si Zuan di sini kebingungan. Tidak yakin, tapi yang pasti itu diberikan padamu saat kamu masih sangat muda. Jika tidak, gejalanya tidak akan menjadi impotensi. Adapun solusinya, segel-nya terletak di area sensitif yang sangat rapuh, dan jika kekuatan eksternal digunakan untuk mematahkannya, maka akarnya akan mudah rusak. Anda Milau? Bukankah orang ini kakek Mi, tukang kebun keluarga Chu? Dulu pekerjaannya biasa saja, hanya menyiram bunga, menanam rumput, menyapu lantai. Apakah dia seorang biksu? Gumam Zuan yang kebingungan. Tidak, senior, bantu aku. Beri aku beberapa petunjuk, aku ingin menjadi temanmu. Kemudian kakek tua itu berkata, kau hanya dapat membukanya sendiri setelah berkultivasi hingga mencapai tingkat Master Realm setelah memurnikan Ki menjadi jiwa. Master Realm? Nampak terkejut Zuan ya. Kau mengerti kan? Ya, tapi aku telah diberitahu bahwa aku tidak punya bakat dan aku sudah dewasa. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai tingkat master? Aku takut aku tidak akan bisa mencapai tingkat master di kehidupan ini, ucap Zuan yang sudah pesimis di sini. Aku lebih baik mati. Kenapa terburu-buru? Kebetulan aku punya satu set latihan yang cocok untuk kultivasi, tapi metode kultivasinya agak aneh.
Zuan bergumam. Aneh? Seperti yang kita semua tahu, semakin aneh latihannya semakin tidak normal efeknya, seperti Sunflower Cannon, teknik pedang iblis. Apa yang aneh? Tanya Zuan. Kemudian kakek tua ini menjawab, untuk menguasainya, yang perlu kau lakukan hanyalah dipukuli. Semakin parah kau dipukuli, semakin mudah kau naik tingkat. Mengapa teknik konyol seperti itu harus ada di dunia ini? Lebih baik aku mati saja, ucap Zuan. Orang tua ini sangat berhati-hati. Dia ingin mewariskan kepadaku salah satu ilmu bela diri terbaik dan tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri. Tapi sepertinya tidak ada bedanya apakah aku melakukannya sendiri atau tidak. Kakek tua ini nampak terkejut. Jadi, apa kau mau melatihnya atau tidak? Ya, aku ingin melatihnya, ucap Zuan. Bagaimanapun juga, ini patut dicoba untuk menyelamatkan kudaku yang sudah mati. Maka ambillah. Kemudian dilemparkan sesuatu kepada Zuan. Zuan menerimanya. Kakek tua itu pun kemudian bergegas pergi. Zuan berkata, kita tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Lalu mengapa kau membantuku seperti ini? Kakek tua itu pun berkata, karena aku akan segera mati. Aku tidak ingin set latihan ini terkubur bersamaku. Akhirnya setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan inang yang sangat sempurna. Setelah dia mencapai tingkat Masterium, saat itulah aku akan menyingkirkannya dan mengambil tubuhnya. Aku akan menjadikan segalanya menjadi milikku, bahkan istrinya. Rupanya punya rencana jahat juga kakek ini ya. Sedang memperlihatkan Zuan membuka gulungan itu. Jika aku mempercayaimu, maka aku adalah orang yang sangat bodoh. Terdeteksi gulungan rahasia pegunungan Phoenix Nirvana Sutra. Gunakan untuk mengaktifkan fungsi keyboard. Apa-apaan ini? Zuan dapat terkejut karena tiba-tiba muncullah suara notifikasi. Mohon tentukan, apakah akan menggunakannya untuk mengaktifkan tombol keyboard atau tidak? Ya. Kemudian terlihat sebuah reaksi di sana. Buku panduan rahasia telah digunakan. Muncullah sebuah keyboard di sini. Untuk memperoleh buku panduan rahasia pertama, tekan tombol F2 untuk mengaksesnya. Muncullah seorang wanita juga di sini dari keyboard itu, mengaktifkan Red System dan membuka fitur undian. Apakah kau yang berbicara? Tanya Zuan kepada wanita itu. Aku tidak sedang bermimpi kan? Kemudian dituel-tuel ya. Wanita itu, cepat lepaskan aku. Ada sakit. Karena host telah mengaktifkan fungsi keyboard untuk pertama kalinya, kamu akan diberikan 3 drop rate tinggi tanpa batasan level. Undian? Tanya Zuan. Ini adalah paket hadiah untuk pemula. Tentu saja aku akan melakukannya. Ya, kemudian diketik. Ya, di sana ya. Selamat, Anda telah memenangkan bola kesenangan ahli waris. Bola kesenangan ahli waris. Dengan ini, ketika seorang wanita yang lebih kaya darimu menyakitimu, rasa sakit itu akan berubah menjadi kenikmatan. Artefak ini tidak mengurangi jumlah damage yang kamu terima. Jika seorang wanita kaya memberikan damage yang mematikan kepadamu, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan kehilangan sedikit kekuatanmu. Itu tidak ada gunanya, ucap Zuan. Apakah Anda ingin menyimpan item ini ke dalam item bar Anda? Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda mau dengan menekan tombol H. Apakah Anda ingin melanjutkan undian? Langsung aja di unit B. Ya, selamat telah memenangkan Poisonous Prick. Apakah ini akan menjadi 999 tebasan dalam satu serangan? Zuan nampak begitu sangat excited di sini, cowok. Imajinasimu lucu sekali. Tertawa wanita komputer itu. Pernahkah ada seorang pria yang menjilat belati ini dengan penuh semangat hanya karena kemenangan berada dalam genggamannya, dan perbuatannya itu membuat nyawanya melayang? Ini adalah belati terkutuk. Siapapun yang terluka oleh belati ini pasti akan langsung mati, ucap wanita itu menjelaskan. Zuan mendapatkan sebuah item ini. Akhirnya dapat sesuatu yang bagus. Belati ini sebanding dengan senjata sihir. Hanya saja namanya agak menyeramkan. Zuan berkata, menjilati benda semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh. Aku tidak percaya itu membuat orang secara tidak sadar untuk menjilatnya, ucap Zuan. Ya, terima kasih atas partisipasi Anda. Ini adalah tingkat drop rate yang tinggi. Pemberitahuan semua undian gratis telah digunakan. Diam, putar lagi. Jangan terus menekan. Anda dapat mengundi sekali dengan 100 poin amarah. Saat ini Anda memiliki 0 poin amarah, dan karenanya tidak dapat mengundi. Apakah kau tidak dengar bahwa kau tidak lagi bisa mengundi? Berhenti menekan tombolnya. Ya, sistem ini sungguh tidak berguna. Mana sistem yang lebih kuat? Bukankah ini hanya poin amarah? Kurasa aku akan memiliki sejumlah yang tak terbatas asalkan Snow ada di sini. Tunggu. Phoenix Nirvana, sutraku ditelan oleh sistem? Lalu kebahagiaan adik kecilku? Hidupku tidak ada lagi artinya. Ya, benar. Kembalikan kebahagiaanku. Kembalikan. Oke, menekannya sekali saja sudah cukup kok. Apakah Anda ingin mempelajari Phoenix Nirvana Sutra? Ya, buku panduannya masih ada. Kemudian ditekan ya. Apa yang terjadi? Perasaan yang hangat. Wah, tiba-tiba udara menjadi lebih sejuk dan segar, dan seolah-olah dunia terlihat lebih hidup. Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi dengan ketenangan dan juga kekuatan. Host telah berhasil menguasai Phoenix Nirvana Sutra.
Host telah berhasil menyalurkan Yuan Qi ke dalam tubuh. Setiap kali host mengisi 9 bola energi, host akan naik 1 tingkat. Wah, menyalurkan Qi ke dalam tubuh, apakah itu sistem kultivasi dunia ini? Tanya si Zuan. Aku merasa begitu penuh dengan kekuatan. Kemudian mencoba memukul. Bam! Batang pohon yang begitu besar itu pun remuk. Benar-benar ada perbedaan yang besar. Aduh, tiba-tiba ia merasakan kesakitan. Aduh. Tangannya pun memerah. Aduh, sakit sekali ini. Tampaknya sistem ini cukup berguna memvisualisasikan sistem kultivasi dunia ini. Tentu saja, jawab sistemnya. Zuan kembali berkata sembari menghela nafasnya. Tetapi teknik ini sangat bergantung pada pukulan untuk meningkatkannya. Zuan berkata di sini, aku baru mencoba beberapa kali pukulan. Efeknya tidak terlalu besar. Energi emasnya tidak banyak. Harus ada kesadaran subjektif. Pikiran bawah sadar tubuh akan dapat mengumpulkan energi dengan sendirinya. Jadi, aku bahkan tidak bisa berlatih dengan menggunakan serangan diri sendiri. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah orang lain yang mengalahkanku. Zuan, tiba-tiba seseorang memanggil. Zuan, adik ipar? Wah, nampak terkejut Zuan ketika adik ipar datang menghampirinya. Siapa yang kau panggil adik iparmu, ha? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakakku. Dia membawamu kembali tapi tidak menghukummu. Sungguh gadis yang cantik ya. Si anjing Zuan ketika melihat cewek cantik langsung saja bengong dia ya. 10 poin amarah dari Zhu Huanzhao. Langsung saja ya guys ya, dapat poin amarah di sini untuk sistemnya. Wanita ini bernama Zhu Huanzhao. Apa yang kau lihat bodoh? Ini Zuan nampak terkejut ketika terus bertambah poin amarahnya itu. Gadis kecil ini memiliki banyak emosi dalam dirinya, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Zuan kemudian berkata, Nona kedua, aku selalu punya pertanyaan yang tidak aku mengerti. Pertanyaan macam apa? Tanya si Huanzhao. Zuan berkata, kakak perempuanmu memiliki nama yang sangat bagus, Cuyan. Mengapa orang tuamu memberikanmu nama yang sangat buruk, serangan balik? Mendengar hal itu membuat Zhu Huanzhao pun nampak sangat marah, hingga bertambah 666 poin kepada si Zuan. Pah, Zuyan adalah nama yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Nama aslinya adalah Zaudi. Namanya adalah Zhu Huanzhao yang berarti serangan balik. Kalau si Cuyan itu aslinya Zaudi. Kemudian si Zuan pun bergumam, Zaudi, aku tidak menyangka istriku yang terlihat keren dan murah ini memiliki nama gadis desa. Kemudian Zuan berkata, oh, lalu kenapa kau tidak mengubah namamu? Huanzhao berkata, aku ingin mengubahnya, tapi orang tuaku tidak mengizinkanku. Begitu juga dengan kakakku. Dia bisa mengubah namanya tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Amarahnya naik sangat cepat. Bertambah terus poinnya di sana, cok. 666, 1999. Mantap memang ya. Ini menguntungkan sih Zuan tentunya. Huanzhao kemudian berkata di sini, berhentilah mencoba berteman denganku. Aku punya urusan yang harus diselesaikan denganmu mengenai kejadian semalam. Menyelesaikan? Dengan cara apa? Tadi malam hanya kesalahpahaman kok, ucap si Zuan. Huanzhao berkata, kau naik ke tempat tidurku, bagaimana bisa itu kesalahpahaman? Lalu kenapa kau tidak menghentikanku? Kau bisa saja memanggil penjaga atau semacamnya. Aku tidak punya sesuatu untuk anak kecil. Langsung saja, marah lagi cok si Huanzhao. Kentutmu, aku jelas sudah dewasa. Huanzhao nampak sangat marah di sana hingga menambahkan poin amarah kepada si Zuan. Zuan berkata, kau masih ingin memukulku? Jangan lupa, aku adalah kakak iparmu. Apa kau masih ingin menikah dengan tampang jahat seperti itu? Ya, wah kau ini ya, mencoba untuk memukul si Zuan. Selain itu, tinju kecilmu, iya, piam ditinju hingga Zuan terpental jauh ke sana, coba. Aduh, ini benar-benar serangan yang mematikan. Huanzhao nampak cukup puas. Ia berkata, dasar lemah. Dan di sini kupikir kau mungkin benar-benar memiliki keterampilan yang nyata. Tiba-tiba terlihat Huanzhao memanggil sesuatu. Kemarilah, Bootlicker. Bagaimana mungkin seorang gadis semuda itu memiliki penjilat sepatu yang mengikutinya? Apakah pria di dunia ini benar-benar banci ya? Gumam si Zuan yang nampak terengah-engah di sini. Kemudian muncullah di sini, sebuah hewan yang begitu sangat besarnya dengan taring yang begitu tajam dan air liurnya menetes. Wah, ngeri betul. Iya, itu anjing sungguhan. Wah, Bootlicker gigit dia kuat-kuat. Aduh, jangan datang ke sini. Zuan begitu ketakutan di sini, berlarian mengitari meja itu dikejar oleh anjing itu. Anjing bodoh, kenapa kau mengejarnya dari belakang? Lompatlah ke atas meja, ucap dan teriak dari si Huanzhao di sini, dan meloncat seketika anjing itu. Wah, ada astaga, sialan. Ya, itu dia. Ini sudah berakhir. Tekan langsung saja. Zuan pun menekan tombol B di sana. Dan ya, bam, mati. Bootlicker, ada apa? Seketika
Anjing itu pun terkapar, membuat Wanzo dapat terkejut. Begitu dengan si Zuan. Kau sungguh mau membunuh Bootlicker-ku? Sekarang kau tahu kemampuanku kan? Ucap si Zuan. Benar-benar membuat marah dan murka si Wanzo di sini. Kau akan membayar atas kematian Bootlicker. Sas! Wah, ada darah di sini, Cok. Sebuah sabetan yang begitu sangat mengerikan. Aduh, sakit sekali. Aduh. Kakakku khawatir kalau ada orang lain menindasku, jadi dia memberikan Wailing Whip padaku. Cambukan ratapan ini ya. Itu akan memperkuat rasa sakit yang dirasakan musuhku 10 kali lipat. Tidak ada rasa yang bisa menahan rasa sakit seperti itu. Ini benar-benar teknik sampah. Hei, apakah aku bisa naik level beberapa kali nanti? Gumam si Zuan. Tercerahkan oleh dirimu sendiri. Hehehe, ucap sistemnya di sana. Kemudian Wanzo berkata, mari kita bertaruh. Jika kau bisa menerima 3 sabetan cambukku tanpa berteriak kesakitan, aku tidak akan menyalahkanmu lagi karena telah membunuh Bootlicker-ku. Bagaimana menurutmu? Kau mesum. Aku pria normal dan kau ingin aku, gumam si ini ya, Zuan ya. Oke, jawab si Zuan seketika. Zuan kemudian berkata, tapi tunggu, aku harus mempersiapkan diri. Bagaimana cara kerja benda ini? Aku tidak harus menggosok diriku sendiri kan? Cukup gosokkan pada seluruh kulitmu, ucap sistem itu. Kemudian Wanzo berkata, cepatlah kau lama sekali. Aduh. Baiklah, ayo. Dan terlihat ya. Aduh, apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa menahan desaanku. Ngapain si Zuan itu, Cok? Saya memperlihatkan si Wanzo yang bersiap dengan muka iblisnya ini benar-benar mengerikan dengan cambuk ratapannya itu. Hei, ada apa? Berteriaklah, jangan ditahan. Ayo, 2 cambukan lagi, ucap si Zuan. Ini ekspresinya malah keenakan ini, Cok. Hei, bagaimana mungkin ada orang yang dapat menahan rasa sakit dari Wailing Whip? Lagi? Nampak terkejut ya, karena terlihat Zuan malah menikmati nggak ngerasa kesakitan. Anjing man Zuan itu, Cok. Namun tiba-tiba, scene pun berpindah memperlihatkan kali ini Zuan berdiri tepat di sebuah gerbang yang begitu besar. Ada banyak kupu-kupu di sini. Apakah ini pintu ke dunia lain? Tiba-tiba scene memperlihatkan Wanzo ya berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah cambukku rusak atau bagaimana? Terus menikmati si Zuan, Cok. Aku memenangkan yang satu ini kan? Hei, pukul aku dengan ini 1 kali, ucap Wanzo tiba-tiba. Apakah kau sungguh ingin aku melakukan ini? Tanya Zuan memastikan. Wanzo berkata, diam saja dan lakukan apa yang kukatakan. Tapi ingatlah untuk tidak memukul wajahku. Oke, berbaringlah dengan tangan di atas meja itu. Menurut saja Wanzo ya. Dan langsung saja pelak. Ya, aduh sakit. Wah, merasakan benar-benar kesakitan si Wanzo di sini, Cok, ketika dicambuk oleh cambuk ratapan itu. Berhenti menangis, aku hanya memukulmu pelan. Bahkan kau tahu kamu memukulku lebih keras dari ini kan? Wanzo berkata, lalu mengapa kau tidak menangis atau menjerit kesakitan? Wanzo bingung. Zuan berkata, kau harus tahu, pria sejati tak pernah menangis atau berteriak ketika dia kesakitan. Hal itu membuat Wanzo terbelalak. Wanzo kemudian berkata, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kau menang kali ini, aku tak akan menyalahkanmu lagi karena telah membunuhnya. Tunggu, jangan pergi dulu, ucap si Zuan. Bisakah kau mencambukku beberapa kali lagi? Terdiam Wanzo ya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan lain? Jika aku menang, kau harus melupakan kejadian saat aku berada di tempat tidurmu malam itu. Tidak akan pernah, ucap si Wanzo. Jika aku kalah, aku akan menjadi budakmu selama sebulan, ucap si Zuan menawarkan. Bayangkan saja, setiap kali kau dalam suasana hati yang buruk atau sangat jengkel, kau bisa menggunakanku untuk menenangkan dirimu itu. Ayolah, jangan seperti itu, cambuk saja aku, ucap si Zuan di sini ya. Ya, maafan dia, Cok. Oke, kalau begitu, ini kesepakatan, cabul, ucap si Wanzo di sini. Bukankah ini setidaknya terasa sedikit sakit? Tentu saja, sakit sekali. Aku hanya menanya semampuku. Jangan pergi. Ayo kita buat kesepakatan lain. Tidak itu saja. Ayolah. Jika aku kalah, aku akan menjadi budakmu selama setahun. Tapi jika aku menang, kau harus memanggilku kakak ipar. Oke. Bagaimana dengan cambukan yang tersisa? Tanya Zuan. Wanzo berkata, aku tahu sejak awal bahwa kau benar-benar cabul. Aku akan pergi dari sini. Jangan lupa panggil aku kakak ipar di masa depan ketika kau bertemu denganku ya. Seketika Wanzo pun bergegas pergi menarik anjingnya itu. Scene memperlihatkan tiba-tiba muncullah kakek tua ini ya guys ya. Wow, kau sungguh telah mencapai tahap ketiga dari tingkat kedua? Hal itu mengejutkan si Zuan. Sial, sudah berapa lama kau berada di sini? Kakek tua itu pun menjawab, tampaknya teknik cambuk benar-benar kuat dan entah karena ketahananmu terhadap rasa sakit, efeknya seharusnya meningkat. Zuan bergumam, apakah orang tua ini memata-mataiku selama ini? Zuan kemudian berkata, tetua, apa yang Anda maksud dengan tahap ketiga dari tingkat kedua? Tiba-tiba matanya terbelalak si Zuan ini ya. Pemberitahuan sistem, batas penggunaan bola kesenangan telah berakhir, sisa penggunaan 2/3.
Jadi kamu menahan rasa sakit dengan kekuatan tekadmu. Kekuatan tekad seperti ini sangat langka. Zuan benar-benar merasa lemas ketika habis sudah ya masa pertanyaan tadi. Hehe, kau tidak tahu waktu tunggu menjadi lebih singkat jika semakin cepat dan lama aku berlatih. Ini, ambil 2 botol minyak ini, satu untuk penggunaan eksternal dan gunakan satunya lagi untuk internal. Terima kasih tetua, saya tidak tahu bagaimana saya akan membayar hutang ini, ucap si Zuan. Ditinggalkan 2 obat itu ya guys ya, minyak itu ya. Kemudian sang tetua pun langsung bergegas pergi. Jangan khawatir untuk melunasinya sekarang, kau akan melakukannya secara alami di masa depan. Pintu ditutup. Zuan dalam kondisi berbaring ia berkata, hehehe, aku berhasil mendapatkan 1444 poin amarah darinya. Sekarang aku bisa menarik undian sebanyak 14 kali. Terlihat Zuan pun langsung dengan posisi berbaring seperti mengetik ya. Hal itu dilihat oleh si Snow, membingungkan dia ya. Apakah dia menjadi gila? Wih, racun Wailing Whip. Pria ini menerima sangat banyak serangan dari Wailing Whip. Kurasa dia akan mati dalam semalam. Karena aku pikir yang terbaik adalah membuatnya mati di tangannya. Aku akan mengekspos diriku sendiri jika aku melakukannya secara pribadi. Ucap Snow di sini nampak kegirangan. Ia pun diam-diam kemudian bergegas. Tiba-tiba Snow memperlihatkan Snow menyalakan lilin dan bersiap untuk menulis sesuatu. Tuan muda, Anda bisa tenang sekarang. Nona muda tidak tercemar oleh orang jahat itu. Saya menggunakan segala cara untuk membuat nona muda tidak tinggal di kamar yang sama dengannya. Saya juga bisa mengatakan bahwa Zuan akan segera mati. Saya harap kabar gembira ini dapat membuat Anda senang. Saya tidak tahu dengan jelas, tapi saya yakin nona muda menaruh kecurigaan pada saya. Tolong jangan tunda lagi untuk menyelesaikan misi Anda, tuan muda. Rupanya diam-diam yang mata-mata adalah si Snow ini sendiri, cok ya. Terlihat ya, langsung saja sebuah surat tadi pun digulung. Kemudian diikatkan pada sebuah merpati pesan itu. Merpati pun terbang. Pergilah, sampaikan pesan ini kepada tuan muda secepatnya. Scene pun berpindah memperlihatkan kali ini. Si Zuan lagi ya. Selamat telah mendapatkan. Selamat. Lagi notifikasi banyak sekali. Hei idiot, apa yang kau pikir yang sedang kau lakukan? Kau akan mati kalau begini terus. Zuan terlihat melakukan sesuatu di sini, cok. Tunggu, kenapa kau tiba-tiba mencuci tanganmu? Kau sungguh tidak mengerti kan? Ucap si Zuan. Keberuntungan dewa. Langsung saja ditekan. 1. Selamat telah mendapatkan item Fate of Broad Spring. Wah, sepertinya ini mirip dengan ramuan penyembuh yang pernah kulihat di video game di bumi. Dikatakan bahwa item ini dapat dengan cepat memulihkan kondisi seseorang, apapun kondisinya selama mereka belum mati. Langsung saja, diminum ramuan tadi. Sekali lagi, ditekan lagi. Ini adalah pil khusus yang dapat meningkatkan bakat tubuhmu secara keseluruhan dengan membersihkan sumsum dan darahmu. Wah, ini sangat efektif. Selamat telah mendapatkan pil sumsum darah. Ini barang bagus. Hey host, tolong tunjukkan rasa hormatmu kepada sistem. Setidaknya biarkan aku menyelesaikan pengenalannya. Hehe, langsung dikunyah ya. Wah, ini enak dan gurih. Wah, ditelan itu ya. Seketika terjadilah sebuah reaksi di sana. Wah, aku merasa seperti aku akan meledak. Bakat host telah ditingkatkan. Terjadilah sebuah reaksi di sana, reaksi sebuah peningkatan. Kepala keluarga dari klan Chu diibaratkan sebagai seorang adipati di dalam kekaisaran dengan kota Breakmoon sebagai ibu kotanya. Ia memiliki total 3 anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki tertua bernama Yao Zhao, anak perempuan tertua bernama Chuyan, dan anak perempuan kedua bernama Huan Zhao. Apakah ini ingatan dari pemilik sebelumnya ya? Jadi pemilik sebelumnya dari tubuh ini adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan oleh paman dan bibinya. Satu-satunya hal yang bagus tentangnya adalah memiliki wajah tampan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Zuan kemudian berkata, tapi mengapa klan yang begitu kuat seperti klan Chu menikahkan putri sulung mereka dengan pria yang tidak berguna? Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Bangun bodoh, apa kau mencoba membuat tuan dan nyonya menunggumu? Apa kau yang menyiramkan air padaku? Muncullah si Diao yang di sini. Jadi bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku adalah orang yang melakukannya? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang penting di sini? Apa? Kau mau balas dendam padaku? Coba saja kalau begitu. Silakan sampah. Aku bahkan akan mengizinkan menggunakan kedua tanganmu dan piam dipukul oleh Zuan. Aku sungguh tak mengerti mengapa orang-orang selalu memintaku untuk memukul mereka. Aku akan membunuhmu kau sampah. Langsung saja bersiap untuk menarik pedangnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Tiba-tiba datanglah sang kapten. Wah, ada di sini kapten. Saya membangunkannya dengan baik saat dia sedang tertidur lelap. Tapi dia tiba-tiba mulai meninju saya tanpa alasan. Dia juga mematahkan hidung saya. Semua orang menunggumu di aula utama dan disinilah kau. Tunggu, bukankah itu luka dari Wailing Whip? Apa kau terluka? Tanya kapten. Ya, aku terluka parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, ucap si Zuan ini ya guys ya. Sang kapten kemudian berkata,
Bahkan jika kau terluka, kau tidak bisa tinggal di sini. Semua orang menunggu, jadi lebih baik cepat ke sana. Seseorang ambilkan dia tandu dan bawa dia ke aula utama. Hei, tunggu, hei. Shin pun berpindah memperlihatkan di aula kali ini ya, berkumpul semuanya. Ada si Chuyan, kemudian ada juga si Snow di belakangnya, dan terlihat kali ini ya MC kita si Zuan terkapar dalam kondisi tidak berdaya, ditandu dia ya. Ini adalah si Pei Mianman. Susah banget namanya, Cok. Pei Mianman, teman dekat Chuyan ini. Wow, kehadiran yang begitu jahat, gumam si Zuan. Kemudian Pei Mianman berkata, Zuan, apa kau tahu kenapa kau dibawa kemari? Tanya Nona P. Kemudian Zuan berkata, tentu saja saya tahu. Itu karena saya naik ke tempat tidur adik ipar saya saat malam pertama pernikahan saya. Kelas digeletakkan. Tidak tahu diri, apakah kau bangga dengan dirimu sendiri karena melakukan sesuatu yang seburuk itu? Ucap Nona P ini dengan geramnya. Anda menerima 245 poin amarah dari Shin Wanru. Ini namanya Shin Wanru atau siapa, Cok? Anjing, susah banget, Cok. Oke, kita panggil Nona Wanru di sini ya guys ya, langsung saja. Tidak, saya tahu apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang sangat buruk sehingga ribuan kematian tidak akan cukup, ucap si Zuan. Jadi saya membiarkan nona muda kedua mencambuk saya dengan wailing whip-nya untuk meminta pengampunan dan saya mendapatkannya. Ini konyol, Huanzhou, teriak dari Nona Wanru. Kemudian seorang muda di sebelahnya pun berkata, Wanru, karena dia dihukum oleh Huanzhou sendiri, kupikir lebih baik sih. Kakak, maaf tapi aku harus tidak setuju denganmu dalam hal itu. Ada banyak rumor tentang dia yang kabarnya seorang playboy, dan keluarga Chu selalu dikenal karena mengikuti dan menerapkan aturan dan hukuman secara ketat. Ini adalah Chu Taisheng, adik laki-laki kedua Chu Zong. Keluarga kita tidak pernah mengalami kejadian yang memalukan seperti ini sebelumnya. Jika kita membiarkannya begitu saja, kita akan dipermalukan di depan umum, ucap Chu Taisheng di sini. Tiba-tiba muncullah Huanzhou. Paman kedua, apa yang kamu katakan? Bukan berarti dia menyentuh atau melakukan apapun padaku malam itu. Chu Taisheng berkata, aku akan mempercayai apa yang kau katakan, tapi itu tidak akan sama bagi orang luar, bukan? Apa yang kau lakukan di sini? Masuk ke dalam sekarang juga. Hentikan, kau tidak boleh berteriak pada anak kecil seperti itu, ucap si Wanru. Wanru berkata, jangan dengarkan ayahmu, duduklah di sampingku dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu, hanya kamu yang ngerti aku, ucap Huanzhou. Huanzhou berkata, persis seperti yang dia katakan, tadi malam aku benar-benar memukulnya dengan waling whipku, tapi kamu tahu dia tidak berteriak atau menjerit sama sekali. Aku juga memutuskan untuk memaafkannya, jadi sekarang ibu tidak perlu menghukumnya. Aku tidak mau mengingkari janjiku, ibu. Wanru berkata, kamu gadis baik, jadi jangan menangis. Meskipun gadis kecil ini bisa mendapatkan keuntungan dari semua orang dengan menangis, setidaknya dia jujur dalam menepati janjinya, gumam si Zuan, Cok. Kemudian ada Chu Yuepao, adik laki-laki ketiga Chu Zong. Ia pun berkata, keponakanku, kamu masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami dunia ini. Kamu belum menikah, jadi apa yang akan terjadi pada reputasimu karena ini? Jika tersebar kabar bahwa kamu menghukum saudara iparmu secara pribadi, itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang sangat buruk. Hah? Bukankah kekuatan cambukan Wailing Whip meningkat 10 kali lipat? Apakah dia mungkin seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya? Dia bukan tidak tahu apa arti seni bela diri. Jadi, bagaimana kamu bisa menyebutnya seorang ahli? Ucap si Chuyan. Kemudian, Chu Taisheng berkata, kakak tertua, kakak ipar, bukankah itu mencurigakan? Bahkan Anda pun akan merasa sulit untuk menahannya. Jadi bagaimana dia mengatasinya? Kemudian, pria ini berkata, Patriark, tuan muda memang kuat. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Hidung bawahan ini juga dipatahkan olehnya. Sekarang semuanya sudah jelas. Zuan tidak hanya menyesali perbuatannya tetapi juga mencoba memanipulasi Huanzhou untuk menghindari hukuman. Kita harus menghukumnya sesuai dengan aturan klan untuk menjadikannya contoh untuk yang lain. Huanzhou berkata, Ibu, aku sungguh memukulnya 8 kali dengan cambukku. Tapi ibunya sedikit bingung di sini. Tuan, Nyonya, ada seorang wanita membuat keributan besar di depan gerbang dan bersikeras untuk bertemu dengan tuan muda. Dia sudah mengumpulkan kerumunan orang di depan pintu utama, ucap seorang penjaga di sini yang terlihat begitu panik. Chu Taisheng berkata, seorang wanita, dari klan mana dia berasal? Dia bilang dia berasal dari halaman Harmoni Merah. Sekarang apa? Gumam si Zuan nampak bingung ya. Memalukan, teriak si Wanru di sini. Cepat bawa dia ke dalam. Hehe, aku tidak menyangka kau akan selamat setelah terkena cambukan, tapi aku menyiapkan jebakan lain untuk berjaga-jaga. Gumam si Snow di sini, Cok. Tiba-tiba Shin memperlihatkan seorang wanita datang, tepat di belakang si Zuan. Zuan memandanginya. Oh, targetku ada di sini. Kemudian wanita itu pun mulai berakting. Ia pun berlari seolah-olah ia menangis.
Kamu sungguh berarti dingin. Kamu bilang kamu bangkrut dan meminjam uang dariku dan berjanji padaku bahwa kamu akan menjadikanku sebagai selirmu. Kamu menghilang dan bahkan tidak mengembalikan uangku. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Siapa kamu, Nona? Tolong jaga sikapmu, ucap Zuan kebingungan karena tiba-tiba ya dirinya merasa dijebak di sini, cowok. Kau bajingan keji. Apa kau punya penjelasan tentang ini? Zuan kemudian berkata, "Hei, hentikan, Nona. Biarkan aku bicara." "Siapa namamu tadi?" tanya Zuan. Bagaimana bisa kamu lupa bahwa kamu manggilku berkali-kali dengan sebutan Spring Flower? Bukan musim semi maksudnya ya. Tunggu, berapa banyak yang harus kubayar untuk layanan yang kau sebutkan barusan? Bagaimana mungkin kamu mencoba untuk menyakiti perasaanku dengan mengatakannya sebagai pelayanan? Kamu bersamaku selama setengah bulan, totalnya sekitar 30 perak. Ah, murah sekali, ucap Zuan. Tertawa dia, anjing ya. Selera anak muda zaman sekarang benar-benar buruk. Zuan kemudian berkata, dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberimu 300 perak. Aku akan memberikannya sebagai hadiah pertunangan untukmu. Apa, benarkah? Ya, tentu saja. Wanru, tunggu sebentar. Wanru benar-benar sudah marah di sini, cok ya. Sayang, bisakah kamu memberiku 300 perak? Aku tidak punya uang saat ini. Baiklah, pelayan yang di sana bawakan aku 300 perak sekarang, ucap istri dari si Zuan ya, si Cuyan. Apa? Hal itu mengejutkan si Snow. Hah, apa yang terjadi? Mereka bingung karena sang istri seharusnya menentang dan marah kepada MC karena melakukan hal seperti itu, tetapi dia tenang-tenang saja di sini, cok. Zuan kemudian berkata, perak ini seharusnya dapat menutupi biaya penyelesaianmu. Ya, wanita terakhir yang kubawa pulang bisa bertahan lebih lama di camp militer, jadi kau akan menggantikannya sekarang. Biaya penyelesaian camp militer? Nampak bingung ya. Kau tidak tahu ini, istriku menjadi sangat cemburu dan marah jika ada yang menyentuhku. Jadi selirku yang terakhir diberikan ke camp militer untuk membantu para pria di sana. Dia tidak bisa bertahan karena dia harus melakukannya beberapa kali dalam sehari. Aku merasa sangat kasihan kepadanya. Jaga, kirim dia ke camp militer, ucap si Cuyan. Anda menerima bonus dari trolling Cuyan. Tunggu, aku tidak ingin pergi ke camp militer. Zuan berkata, jangan khawatir, mereka semua adalah anggota pasukan pribadiku. Mereka akan menjagamu dengan baik. Aku juga mendengar bahwa mereka membutuhkan seorang yang baru. Tidak, tunggu, aku berbohong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Tolong, tunggu. Dio Yang, ini tidak seperti yang kau katakan. Yang akan terjadi, aku akan diseret keluar. Tolong katakan sesuatu. Ya, Dio Yang, dialah yang menyuruhku melakukan ini. Aku tidak bersalah. Pelak ditampar langsung ya. Jangan coba-coba menyeretku ke dalam masalah yang kau buat dengan menuduhku secara tidak benar, dasar jalang gila. Apa sebenarnya yang kau inginkan darinya untuk melakukan hal seperti ini? Tuhanku, ketakutan dia ya. Ya itu dia, dia memberi saya 20 tel perak beberapa hari yang lalu dan dia berkata ketika waktunya tiba untuk datang ke sini dan berakting seperti ini. Ini adalah kediaman Adipati. Jadi saya pikir jika saya membantu, saya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup saya. Tuhan, maafkan saya juga diperintahkan untuk ini bukan keputusan saya sendiri. Ia pun langsung bersujud. Oh, kalau begitu beritahu aku siapa yang meminta untuk melakukan ini. Itu, saya tidak tahu. Snow di belakang dengan tatapan tajamnya mengancam. Saya tidak bisa melihat orang itu dengan jelas pada saat itu. Sumpah, orang itu berbicara kepada saya dari sisi luar tembok. Dialah yang memerintahkan saya untuk melakukan hal ini. Saya selalu membenci kenyataan bahwa nona muda kami menikah dengan seorang bajingan yang tidak berguna, sehingga saya tanpa berpikir panjang menerimanya. Mohon ampun kepada Tuhan atas pengabdian saya selama ini. Snow di belakang bersiap menyembunyikan senjatanya di belakang itu, di belakang punggungnya itu ya. Dari apa yang kita lihat sekarang, jelas bahwa Zuan sedang dituduh secara tidak benar di sini. Karena dia sudah pernah dihukum sebelumnya, aku rasa masalah ini sudah selesai. Tidak ada yang boleh membicarakan apa yang terjadi di sini mulai hari ini dan seterusnya, lupakan semua yang terjadi di sini. Wanru berkata, apa kamu akan mengampuni pelayan itu begitu saja? Tentu saja tidak, karena entah bagaimana Zuan terlibat dalam skandal lain dari sini, aku akan mengirimnya ke Akademi Breakmoon untuk membuatnya belajar sopan santun dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Wanru berkata, aku mengerti, menurutku juga tidak masalah. Setelah dia lulus, dia bisa membantu klan sebagai seorang akuntan. Shin pun berpindah kali ini memperlihatkan di posisi Zuan. Ya rebahan sembari memangku keyboardnya. Akademi Breakmoon, aku ingin tahu apa itu. Mari kita lupakan itu untuk saat ini dan menarik undian. Aku tidak menyangka akan mendapatkan 1646 poin amanah dari ini saja. Muncullah Huan Zhao. Zuan, ku bilang panggil aku kakak ipar, ucap Zuan. Aku nggak mau, ucap si Huan Zhao. Jadi kenapa kau kesini? Tanya si Zuan. Huan Zhao berkata, aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Apa? Sesuai kesepakatan, aku setuju untuk melupakan apa yang terjadi malam itu dan melindungimu. Tapi, aku tak bisa melindungimu hari ini di aula. Kamu bahkan dihukum. Zuan berkata, kau kan masih kecil, tentu saja kata-katamu tidak akan banyak berpengaruh dalam keluarga sekarang. Jika sudah selesai, kau bisa pergi sekarang.
Anda mendapatkan 66 poin amarah dari mengejek Chu Huanzhou ya? Huanzhou begitu geram. Aku bukan anak kecil. Huanzhou kemudian berkata, aku akan melindungimu saat kita berada di akademi. Jadi jika ada yang mengganggumu, katakan saja padaku. Shin pun berpindah melihatkan si Zuan kali ini. Tiba-tiba bersin dia ya. Ia memegang sebuah stun potion. Stun potion. Ini tuh menyebabkan siapapun yang berada di bawah peringkat 5 mengalami mati rasa dan tidak berdaya, mengabaikan semua pertahanan dan hanya bekerja pada jarak dekat, Cok. Kuharap aku tidak terpengaruh oleh benda ini sih, ucap si Zuan. Datanglah seorang pelayan di sini. Tuan muda, kenakan kain ini atau Anda akan masuk angin. Siapa kau? Tanya Zuan. Tuan muda, Anda hanya menggoda saya kan? Saya asisten Anda. Asisten? Zuan bingung. Baiklah, tadi kau panggil aku apa? Tanya si Zuan. Tuan muda, ucap pelayannya. Katakan lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Tuan muda. Wah, tidak buruk. Kau terlihat menjanjikan. Siapa namamu? Tuan muda, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah Cheng Xiaoping. Nama ini diberikan kepada saya oleh Tuan Besar. Anda terlalu menyanjung saya. Tuan muda, saya sangat terharu. Saya sangat disayangi oleh Tuan Besar. Tapi suatu hari ketika saya bekerja di dapur, saya bertemu dengan Tuan Besar. Awalnya saya pikir saya mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk yang menyinggung perasaan Tuan Besar. Tapi saya kemudian diangkat menjadi asisten Tuan Besar. Baiklah, hentikan. Wacau si Zuan yang nampak bosan juga mendengarkan cerita dari si Suping itu, Cok. Zuan kemudian berkata, apakah kau tahu mengapa keluarga Chu memilihku sebagai menantu mereka? Kemudian asistennya pun berkata, tentu saja, karena Anda sangat tampan, Nona muda pasti sangat jatuh cinta saat dia melihat Anda. Zuan bergumam, jika Chu Juyan adalah orang yang memilihku sendiri, maka aku bisa yakin bahwa dia tidak memiliki niat untuk membunuhku. Tapi dia bukan orang bodoh, aku sama sekali tidak tampan. Apa karena tubuhku yang gagah? Tidak, pasti ada hal lain. Zuan kemudian berkata, apakah kau tahu sesuatu tentang Snow? Asistennya pun berkata, tentu saja saya tahu. Dia adalah pelayan pribadi Nona muda. Apakah Tuan bisa membantu saya untuk bertemu dengannya? Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Apakah dia dibesarkan di keluarga Chu sejak kecil? Asistennya berkata, tidak. Nona muda menyelamatkannya dari bahaya dan membawanya ke sini 3 atau 4 tahun yang lalu. Suping, apakah kau tahu berapa banyak ahli tingkat master yang ada di kota Breakmoon? Tanya Zuan. Suping berkata, tidak ada selain di kota Breakmoon. Saya ragu ada di seluruh negeri Linchuan sih. Langsung nyembur seketika minuman itu, Cok. Zuan berkata, apa yang tidak ada di seluruh negeri Linchuan? Si Suping berkata, Tuan muda, Anda harus tahu bahwa dalam dinasti Zhou ini 3 adipati, Marsekal Agung, Jenderal Penunggang Kuda Cepat, dan beberapa raja lainnya adalah satu-satunya yang berada di tingkat master. Asistennya berkata lagi, mereka bisa dihitung dengan tangan, jadi bagaimana mungkin ada satu di sekitar kota kecil seperti kota Breakmoon? Zuan berkata, sudah, hentikan. Kalau begitu, katakan padaku, apakah ada semacam dokter dewa yang terkenal di kota Breakmoon saat ini? Suping berkata, ya, saya tahu. Dokter Suci Ji tinggal di sini. Dia adalah yang terbaik di negara ini. Zuan langsung bergegas, beranjak dari depannya itu. Ayo pergi, bawa aku menemuinya sekarang. Suping berkata, tunggu Tuan muda. Dibutuhkan sekitar ratusan tel perak hanya untuk pendaftarannya. Seketika terhenti langkah dari Zuan, Cok. Dalam hal ini Anda bisa... Ada cara lain? Tanya si Zuan. Shin pun kali ini berpindah memperlihatkan Zuan dan juga Suping berada di tengah-tengah kerumpulan orang itu. Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Apakah mereka semua orang kaya ya? Tidak, kebanyakan dari mereka ke sini bukan untuk menemui dokter. Di mana Nona Ji? Kenapa dia belum datang ya? Kamu ingin bertemu Nona Ji? Apa? Dokter Ji adalah seorang wanita? Tanya. Si Zuan kali ini nampak terkejut. Suping berkata, tidak, dia adalah putri dari Dokter Ji. Dia tidak hanya cantik tapi juga baik hati dan lembut. Dia sering melakukan konsultasi dengan orang-orang secara gratis. Jadi kebanyakan dari mereka di sini untuk menemuinya, bukan Dokter Ji. Zuan berkata, sudah berapa banyak kecantikan yang pernah kau lihat dalam hidupmu, nak? Kurasa bahkan seekor hewan betina pun akan terlihat cantik di matamu. Nona Ji, dia di sini, dia keluar. Kemudian datanglah seorang wanita di sini. Mengapa kalian semua berisik sekali? Apa? Hal itu mengejutkan si Zuan di sini. Benar-benar sangat terbelalak si Zuan, Cok. Kenapa kalian berisik sekali? Kalian menggangguku. Muncullah Ji Deng tuh di sini. Sial, yang kucuri kemarin sangat nyaman sampai aku lupa untuk melepasnya. Memakai sendal ini, Cok. Langsung lari terbirit-birit. Dokter Suci, kira-kira berapa banyak emas yang dibutuhkan? Siapa kau? Saya Bang Fugui. Saya sudah sering mengunjungi Anda sebelumnya. Aku tidak mengingatnya sih. Tak ada alasan bagiku untuk mengingatnya. Dokter Suci ini hanya tertarik pada wanita cantik dan orang kaya. Oh ya, tamu, kau belum pernah memberiku uang sebelumnya. Meskipun Anda tidak pernah merawat saya sebelumnya, tapi Nona Ji telah merawat saya beberapa kali. Apa?
Tidak heran jika bisnisku mengalami kerugian. Sepertinya gadis boros itu merawatmu secara gratis. Pergilah. Kamu mencari Nona Ji, bukan kau. Dia tidak di sini. Dia sedang keluar mengumpulkan herbal. Jika kau ingin dirawat, berikan 100 tile atau selesaikan tugasku. Di sini masih memperlihatkan Zuan dan juga asistennya. Kemudian Zuan berkata, menyebut putrinya sendiri sebagai gadis yang boros. Dokter Sujiji, kamu benar-benar tidak bisa membayar 100 tile. Apakah Anda menurunkan harganya? Aku akan pulang saja karena Nona Ji tak ada di sini. Benar, mari kita pergi. Banyak sekali orang di sana pun yang cabut. Penyakitmu disebut kemiskinan. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Ucap Dokter Sujiji itu ya guys ya. Kau tidak memiliki kebaikan. Dokter Suci macam apa kau ini? Terlihat seseorang mengeluarkan sebuah buku di sini. Surga di bumi, cok. Fotonya perempuan. Ya betul sih, surga itu namanya. Dokter Sujiji, ini yang baru saja saya dapatkan. Ini adalah volume terbaru dari Surga di Bumi. Wah, begini tidak buruk. Masuklah, aku nanti merawatmu nanti ya. Baiklah, sampai jumpa lagi, ucap pasukannya di belakang. Hal itu mengejutkan si Zuan. Apa? Sial. Bahkan yang seperti ini pun tidak masalah. Sayang sekali aku tidak tahu cara menggambar. Kumam si Zuan di sini. Aku tidak tahu apakah novel-novel ini juga bisa. Mengapa dia diperbolehkan masuk? Tanya Zuan memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Dokter Suci. Dokter pun berkata, aku suka penampilannya. Jika kau ingin masuk juga tidak masalah. Cukup serahkan saja 100 tel perak. Oh ya, atau selesaikan tugas-tugas ini. Tugas hari ini, Dokter Suci ini ingin membuat pil transformasi Ki. Jadi aku butuh 10 gubau serigala asrip. Ini, apakah dia mencoba mempersulit kita? Kalau tidak sulit, kenapa aku harus repot-repot membuat tugas? Kalau kau bisa mengerjakannya, ya kerjakan. Kalau tidak, nyala. Zuan berkata, orang ini sombong sekali, apa dia tidak takut diserang? Asistennya berkata, Tuan muda, jangan asal bicara. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang mencoba mengancam Dokter Sujiji. Namun ia berhasil mengalahkannya hingga separuh tubuh orang itu lumpuh. Selain itu, ia telah membantu banyak orang hebat, sehingga semua orang secara alami bersikap sopan di sekitarnya. Zuan kemudian berkata, orang ini sungguh tidak peduli. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan tugasnya? Asistennya pun menjawab, tentu saja serigala asri memiliki kekuatan di peringkat kedua. Bahkan alfanya bisa mencapai peringkat ketiga. Dan gua bau mereka juga sangat langka. Bagian yang paling menjengkelkan adalah mereka hidup secara berkelompok, setidaknya 10 ekor dan terkadang lebih dari 100 ekor. Selain itu, apakah Tuan Muda tahu mengapa serigala asrip disebut demikian? Kemudian dibayangkan ya, asistennya itu kenapa posenya kayak gitu, cok. Itu karena mereka suka menyerang pantatmu. Jadi Tuan Muda jangan coba-coba melakukannya. Jangan sampai mereka membalas dendam padamu, ucap asistennya memperingati si Zuan. Zuan kemudian berkata, aku mengerti. Kau sebaiknya pulang dulu deh. Aku mau pergi jalan-jalan sendiri dulu. Jangan beritahu siapapun kalau aku kesini. Langsung saja, asistennya pun bergegas cabut. Tenang Tuan Muda, apa Anda lupa dengan nama saya? Saya akan menutup mulut saya rapat-rapat seperti penutup botol. Tuan Muda, saya akan kembali dulu. Sambil ya menyapa ya, melambai-lambai tangannya. Zuan bergumam, mengapa aku merasa orang ini berlawanan ya? Sin pun berpindah melihatkan di posisi Dokter Suci di sini menikmati membaca komik hadiah itu. Oh, apa ada masalah? Oh, apakah kau sungguh bisa menyembuhkan penyakit apapun? Tanya si Zuan yang masuk. Selain kemiskinan, aku bisa menyembuhkan apa saja. Zuan kemudian berkata, bagaimana jika aku bisa menyelesaikan tugasnya, tapi kau tidak bisa menyembuhkan penyakitku? Kemudian Dokter Suci berkata, itu hanya masalah kecil. Pada selangkanganmu, kenapa kau memperlakukannya seperti penyakit mematikan? Sial, jangan mengatakannya terlalu keras. Masih sangat muda namun dia sudah cacat di bawah sana. Anak muda zaman sekarang semakin lama semakin memprihatinkan ya. Apakah itu herpes? Kurasa tadi aku menyentuhnya. Apakah itu akan menular pada aku? Zuan kemudian berkata, itu bagus. Aku akan menerima tugas ini di mana serigala-serigala asrip itu. Dokter Suci menjawab, ada lembah serigala di luar kota. Berhati-hatilah agar pantatmu tidak langsung diajar. Zuan menunjukkan sebuah ramuan di sana. Ini adalah pil penyembuh. Lembah serigala berbahaya. Siapa yang tahu jika pil ini bisa menyelamatkan nyawamu? Zuan bergumam. Lidah orang ini tajam, tapi dia lembut. Dia memang seorang dokter. Siapa suruh kau mengatakan bahwa putriku seekor simpanse? Aku akan memberikanmu obat agar kau menurunkan kewaspadaanmu, sehingga kau akan masuk lebih dalam ke lembah serigala. Dan setelah itu, kau akan ditusuk oleh mereka. Waktu terus berlalu, Sin pun berpindah melihatkan ada dua orang wanita di sini.
garis-garis binatang ini sungguh bisa bergerak. Wah, Zuan pun lagi-lagi mimisan di belakang sana Cok, memandangi cewek-cewek yang begitu cantiknya. Sebelumnya, aku sempat mengira kalau mereka hanya aksesoris. Siapa sangka kalau mereka benar-benar waifu bertelinga hewan, yang artinya ini adalah dunia dengan berbagai ras gadis hewan. Ini benar-benar surga di bumi, gumam si Zuan. Tunggu, mengapa aku malah memikirkan hal ini? Punya aku bahkan tidak bisa bangun. Apa kau tidak mengenali saudaramu? Ditepuk pundak si Zuan ya. Apa? Ya masih belum ingat? Aku adalah Plum Blossom ke-12. Ingat kan? Kita minum bersama beberapa hari yang lalu. Wah, aku mau pergi ke lembah serigala, ucap si Zuan. Woi, kebetulan sekali. Aku juga mau ke sana. Kenapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? Tidak pernah terpikirkan bahwa rencana sebelumnya gagal, dan dia bahkan bisa selamat dari sambaran petir sehingga itu membuatku dimarahi oleh ketua sekte. Kali ini aku akan melemparmu ke lembah serigala agar keluarga Chu tidak bisa menemukan mayatmu. Waktu terus berlalu, memperlihatkan suasana cukup cerah kala itu. Ada Zuan mengikuti pria ini dari belakang. Itu dia, apakah dia ingin membunuhku? Terlihat, ya, Zuan terus memandangi pria ini dari belakang ya. Zuan kemudian lantas ia berkata, "Saudara, kau sudah mencapai peringkat berapa? Para penjaga itu sepertinya sangat mengagumimu ya." Baru tahap ketiga dari peringkat 2. Saudara Zu, apakah kau ingin tahu tentang kultivasi? Bagaimanapun juga, kemarilah. Zuan terkejut. Berjalanlah di sampingku, agar aku bisa menjagamu dengan baik. Kali ini aku tidak boleh gagal. Zuan kemudian berkata, memiliki saudara ke-12 sebagai pengawalku adalah yang terbaik. Kultivasi saudara ke-12 sangat kuat. Kau seharusnya yang terkuat di antara saudara-saudaramu kan? Ucap si Zuan. Tahap ketiga dari peringkat kedua. Itu sangat mudah dicapai hanya dengan satu malam cambukan. Apa dia masih ingin membunuhku? Gumam si Zuan. Tidak mungkin, aku bukan orang yang terkuat kok. Di antara kami ber-13 bersaudara, yang terkuat adalah saudara ke-13. Meskipun dia tidak lebih baik dariku sih. Dalam hatinya ia bergumam. 13 orang kultivator peringkat kedua, kedengarannya seperti dungeon yang sulit untuk diselesaikan. Oh ya, bagaimana dengan ketua sektemu? Bukankah seharusnya dia lebih kuat ya? Tentu saja, ketua sekte telah mencapai... Tunggu. Mengapa aku mengatakan ini padamu? Kau tidak berkultivasi. Terlihat seseorang memantau keakraban kedekatan dari Zizuan dan juga rekannya di sana. Saudara Tan, kenapa kau berjalan begitu cepat? Apa kau mau melakukan sesuatu? Apakah kau juga ingin menangkapku? Bagaimana mungkin aku berhutang budi pada saudara Tan yang telah menyelamatkanku sih? Rasanya tuh senang bahwa kau masih mengingatnya. Oh ya, tentu saja aku mengingatnya. Bukankah situasimu dengan ketua sekte itu hanya kesalahpahaman? Kenapa kau lari? Kesalahpahaman? Menculik dan mengancam istriku. Kesalahpahaman ini tidak akan dan tidak dapat diselesaikan. Ini bukan urusanku sih. Tetapi cara pribadi aku kasihan padamu. Orang sepertimu tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan wanita. Kau tidak boleh kehilangan harapan. Akhir-akhir ini hanya saudara ke-13 di antara kita yang benar-benar berada di pihakku ya. Wah, menculik istri orang dan mengancam mereka. Ketua sekte ini sungguh jahat. Zuan terbelalak, mulutnya menganga di sana, cowok. Saudaraku, tolong aku. Aku tidak bisa kembali ke kota dan simpananku yang tersimpan di batu bata ke-9 di tempat tinggalku. Jika kau membantuku membawanya ke sini, aku akan membagi setengahnya untukmu ya. Tidak masalah sih. Bahkan jika kau tidak mau membaginya, aku akan tetap membawanya untukmu. Akan tetapi, aku masih harus membawa adik kecil ini ke lembah serigala. Untuk apa? Kau tahu kan? Hei, tenang, aku akan membantumu menyelesaikannya. Makasih saudara Tan. Kalian berdua bisa bertingkah seperti saudara semau kalian. Ya, tapi kenapa kalian melibatkanku? Bagaimana sekarang? Kecuali dia ingin mengakhiri semua warga sipil. Gumam si Zuan yang telah menetapi musuhnya itu pun memegang sebuah belati. Langsung saja bersiap untuk diunuskan menuju ke arah si Zuan. Karena aku bisa mendapatkan 10 poin kontribusi dan mengambil uang simpananmu. Jika kau mati lalu kenapa aku harus membaginya denganmu? Walan seketika cowok, karena habis didapat oleh si Zuan. Oh ya, saudara Zu, jangan takut. Dia adalah pengkhianat sekteku. Aku mendapat perintah untuk membunuhnya jika aku melihatnya. Orang terakhir yang kau panggil saudara-saudara baru saja.
meninggal di depanku. Siapa yang ingin menjadi saudaramu itu? Benar, lembah serigala tepat di depan. Saudara Zu, apa yang ingin kau lakukan di sana? Zuan kemudian berkata di sini. Tugas dari Dr. Suci Ji mengharuskanku untuk mengumpulkan gua bau, jadi aku hanya mencoba keberuntunganku sih. Hanya kau memang bodoh. Terakhir kali aku tidak bisa membunuhmu, namun kau masih di sini menemuiku di sini. Ucapnya yang terlihat cukup sengaja ya. Tunggu, lagi gumam si Zuan. Tiba-tiba pria ini nampak terkejut. Zuan berteriak, merasakan merintian kesakitan. Sial, lemah sekali. Tidak heran semua orang menyebutnya sebagai teknik sampah. Saudara, apa maksudnya ini? Diam, sampah siapa saudaramu ah? Terakhir kali kau tidak mati, bahkan setelah aku mengikatmu di pohon agar kau tersambar petir yang membuatku dimarahi oleh ketua sekte. Kali ini, mari kita lihat apakah keberuntunganmu masih ada. Persetan dengan ibumu. Kemudian memperlihatkan Zuan di bawah sini. Ia berkata, apa yang terjadi hari itu sudah direncanakan olehmu. Ya, kita tidak ada dendam. Kenapa kau ingin membunuhku? Salahkan dirimu sendiri sekarang, dan karena telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak boleh diprovokasi. Siapa yang ingin membunuhku? Nampak bingung si Zuan ini, cowok. Siapa yang? Hah? Sungguh? Dan apa yang aku singgung sih? Kau tidak perlu tahu. Kau tidak bertanya saja kepada Raja Yama. Sial, mengapa nada bicaranya sangat kasar ya? Kemudian pria ini berkata, jika kau tidak ingin mati karena dicabik oleh serigala arsip, ya, maka jawablah beberapa pertanyaanku dulu. Pertanyaan apa? Tanya si Zuan. Bagaimana dengan bentuk tubuh nona pertama, Cu? Apakah indah? Apakah kau membicarakan istriku? Tanya si Zuan di sini yang nampak cukup kualan, Cu. Kemudian pria ini berkata, oh, kau tak ingin membicarakan istrimu? Kalau begitu, aku akan membayangkannya sendiri. Ya, sial. Bahkan, memikirkannya saja sudah membuat mulutmu dan mulutku kering. Ya, kemudian ditarik pedang ini. Bersiap untuk dilesatkan oleh si Zuan. Slas! Hingga terkena luka sayatan. Kau seorang kultivator? Ya, langsung saja tubuh itu pun diseret oleh si Zuan di sini, cowok. Kemudian pintu gerbang dibuka. Sin masih memperlihatkan beberapa kawanan senjata yang terlihat matanya menyala berwarna merah di sana. Terlihat merintih kesakitan pria bandit ini. Hei, kau akhirnya bangun, ucap si Zuan. Sialan kau berani menyerangku secara tiba-tiba? Anda telah mengejek Plum Blossom ke-12 dan mendapatkan 777 poin amarah. Nah, Pak cukup senang ya si teman dari si Zuan ini. Jangan bergerak, bicaralah siapa yang ingin bunuhku, ya? Ketua sekte yang memerintahkanku untuk melakukannya. Siapa nama ketua sekte kalian? Kenapa dia ingin membunuhku, ah? Tanya si Zuan di sini yang nampak penasaran juga. Kemudian petugas toilet itu pun sering diancam. Ia berkata, ketua sekte bernama Mei Chao Feng. Dia diperintahkan oleh orang misterius. Mei Chao Feng? Siapa orang misterius ini? Entahlah, dia mengenakan pakaian militer berwarna hitam. Aku bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Baiklah, selain Snow, ada satu lagi orang misterius. Tapi mengapa banyak sekali orang yang ingin membunuhku ya? Zuan pun nampak cukup bingung dan bimbang juga dengan keadaan hatinya. Matilah, dan slash bersiap terus-menerus untuk menghantam si MC kita ini ya guys ya, si Zuan. Namun Zuan tidak kalah cerdik. Ia dengan mudah berhasil melenggak-lenggok dan menghindari serangan yang diuruskan kepada dirinya. Zuan mengangkat sebuah batu yang cukup besar dan dilemparkan bersiap, dan boom, minggir kau, strike. Dia remuk retak seketika, membuat beberapa kawanan Tiger ini pun nampak sangat terkejut. Ketua sekte dan saudara ke-13 pasti akan membalaskan dendamku. Tenang, aku akan mencari dan membunuh mereka nanti. Waktu terus berlalu, memperlihatkan notifikasi. Ya, terima kasih ya. Selamat atas kemenangan pil pembersih sumsum. Sin masih memperlihatkan di posisi ya MC kita yang bernama Zuan duduk berkultivasi bersama sistemnya. Terima kasih telah berpartisipasi. Selamat atas kemenangan pil pembersih sumsum. Zuan kemudian berkata, setelah menghabiskan 4000 poin amarah, aku mendapatkan 5 pil pembersih sumsum. Aku hanya memiliki 3020 poin amarah yang tersisa. Jika aku tahu tentang hal ini, pasti akan kusimpan untuk nanti.
Pil pembersih sumsum yang telah kamu ambil sudah cukup untuk meningkatkan bakatmu secara maksimal. Mereka tidak akan muncul lagi dari sistem lotre. Dapat membersihkan sumsum, meningkatkan bakat seseorang, biaya 10.000 cok, ditawari oleh sistem ini. Kemudian Zuan pun berkata, mal sekali sini. Fungsi toko telah dibuka, kau bisa langsung membeli pil pembersih sumsum di sini. Zuan berkata di sini, kecuali benda ini memiliki beberapa kegunaan ekstra, seperti makan ekstra akan meningkatkan kekuatan atau keberuntunganku. Entahlah, jawab dari sistem itu. Kemudian Zuan berkata di sini, apakah memakannya secara bersamaan akan menyebabkan efek samping ya? No comment. Anjing emang ya wanita ini ya. Kenyang sekali. Memakannya 5 sekaligus benar-benar menyebalkan banyak kotoran yang keluar. Kurasa aku harus mandi, ucap Zuan. Sistemnya pun berkata, gelandangan bau kau ini ya. Kotoran yang keluar menandakan bahwa sisa-sisa makanan dan kotoran di pori-pori dibersihkan. Itulah sebabnya mengapa antropomorfisme keyboard menyebutnya bau. Sin pun memperlihatkan Zuan berendam di sana. Tiba-tiba ia nampak terkejut. Hah? Apa ini? Jalang sialan kau menipuku. Langsung saja melesat di sini. Si Zuan entah mau kemana dia. Sin pun berpindah lagi memperlihatkan suasana yang begitu sangat gemoynya di sini anjing. Ya, kesukaan kalian ini cok-cokku semuanya. Wah, Zuan pun nampak terpesona dan terbelalak. Siapa di sana? Ayo, sakit sekali, ucap si Zuan yang berhasil selamat di sini rupanya. Kamu, siapa kamu? Imut sekali, tapi untuk mandi di sini dengan santai, dia pasti sangat kuat. Zuan kemudian berkata, aku dikejar-kejar oleh kawanan serigala Ashrif. Aku terjatuh tak tersadarkan diri dan tanpa sengaja kepalaku membentur batu itu. Zuan berkata, siapa sangka aku akan melihat seseorang wanita muda mandi di alam terbuka dan liar itu. Jangan tersinggung ya. Kemudian saya melihatkan seorang wanita di sini berkata, oh ternyata seperti itu. Aku kesini untuk mengambil obat. Aku harus memakaikannya dan memakaikan pakaianku. Bisakah kau? Tentu saja. Kamu harus berganti pakaian, ucap si Zuan. Dia orang yang sangat polos. Mendekatlah, sempatkan ada seseorang di sana. Zuan pun masih asik untuk berenang ya. Hidungku berdarah. Itu pasti karena pil-pil itu menangis. Dan energi internalku sepenuhnya. Lari. Seorang wanita pun ketakutan di sini. Langsung ditarik tangan dari Zuan di sini, cok. Hah? Apa yang terjadi? Zuan bingung. Simpulkan ada badak bermata merah. Peringkat 4, indera penciuman sangatlah buruk. Memiliki sifat pemarah, sering menyerang sesuatu tanpa alasan. Sialan. Zuan nampak kebingungan di sini. Dia datang ke sini mengajariku. Kau membawanya ke sini? Maaf, jangan takut, ini akan segera berakhir, ucap si Zuan sembari matanya memandang kepada dua bola dangdut itu. Dia besar, tunggu, tidak, ini akan segera berakhir. Bingung sendiri si Zuan di sini ya.